Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Aulia Julfa, NIM 99. Di sini saya akan menjelaskan tentang blueprint pengembangan perbankan syariah. Langsung saja, Bank Indonesia melalui blueprint pengembangan perbankan syariah Indonesia 2002 mengidentifikasi beberapa kendala dan langkah-langkah sebagai upaya percepatan pertumbuhan bank syariah. Seiring dengan perjalanan waktu hingga akhir tahun 2014, beberapa langkah dan progres yang telah dicapai diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penyempurnaan kelengkapan perangkat pengaturan perbankan syariah. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional. Walaupun beberapa instrumen pengaturan telah dimulai dikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor, instrumen pasar keuangan antar bank, perangkat penghubung dengan otoritas moneter, dan sistem pembayaran. Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya adalah cakupan pasar masih terbatas. Dari sisi market share, perbankan syariah belum menunjukkan peran yang signifikan, di mana pada April 2014 baru mencapai 4,9% dibanding dengan share perbankan nasional. Meskipun pertumbuhan rata-rata bank syariah dari tahun 2007 sampai 2013 mencapai 37%, jauh lebih tinggi dari bank konvensional, yaitu 17%. Namun secara nominal, pertumbuhan bank konvensional masih jauh di atas bank syariah. Untuk mendorong percepatan peningkatan market share, telah muncul wacana untuk mengkonversi salah satu bank BUMN, yaitu Bank BTN menjadi Bank Syariah BTN. Wacana ini mengemukakan dalam forum diskusi menanti Bank BUMN Syariah yang diselenggarakan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi yang dilaksanakan di gedung Kementerian BUMN. Jika Bank BTN dikonversi, maka pangsa pasar perbankan syariah akan bertambah menjadi sekitar 10%. Namun, hingga kini wacana konversi BUMN tersebut belum menunjukkan arah yang konkret untuk tindak lanjutnya. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah. Dalam survei yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar. Kesenjangan ini tidak mengherankan, karena meskipun umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, namun kenyataan sejarah yang memisahkan agama dengan politik maupun ekonomi menyebabkan agama hanya menjadi ritual keagamaan saja, sehingga umat Islam yang mayoritas itu tidak memahami dengan baik syariah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara pemecahan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinir yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk pedoman bagi pelaku usaha jasa keuangan, OJK telah menyusun suatu program strategis atau cetak biru literasi keuangan yang bersifat nasional. Cetak biru tersebut menjadi pedoman secara sektor jasa keuangan dalam melaksanakan program literasi tersebut. Diharapkan
Semua program tersebut dapat dikonsolidasikan ke dalam satu wadah yang bersifat nasional, komprehensif, dan terukur pelaksanaannya. Dengan program ini, diharapkan masyarakat menjadi well literate dalam masalah keuangan, bahkan mampu menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Yang keempat adalah institusi pendukung. Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini, telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia. Beberapa institusi dan fungsi yang perlu dikembangkan untuk melengkapi institusi pendukung adalah sebagai berikut. Yang pertama, auditor syariah. Auditor syariah itu yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah oleh bank. Yang kedua, pasar keuangan syariah internasional merupakan sarana perdagangan instrumen-instrumen keuangan syariah dalam valuta asing yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan. Selanjutnya adalah Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah. Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah itu yang mengordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Selanjutnya adalah Lembaga Pinjaman Pembiayaan Masyarakat. Lembaga Pinjaman Pembiayaan Masyarakat itu yang memberikan jaminan kepada bank syariah untuk mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah. Selanjutnya adalah Pusat Informasi Keuangan Syariah, berfungsi menghubungkan sektor real dan sektor pembiayaan syariah dengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaan yang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin dibiayai. Selanjutnya adalah Special Purpose Company yang melakukan sekuritasi aset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Selanjutnya yang kelima adalah efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal. Perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat return yang lebih rendah kepada nasabah dibanding dengan bank konvensional. Sebaliknya, bank syariah membebankan tingkat margin yang lebih tinggi dalam penyaluran pembiayaan dibanding bank konvensional. Jadi, dari sisi nasabah akan merasa lebih efisien berhubungan dengan bank tersebut. Selanjutnya adalah porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah perlu ditingkatkan. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh sistem perekonomian dalam skala yang lebih luas adalah hadirnya konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi tersebut. Penyebab rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil adalah yang pertama, resiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi tersebut. Yang kedua, masalah prinsipal agen, di mana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Yang ketiga, kompetensi SDI, perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil. Yang keempat adalah ketidaktersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi. Selanjutnya adalah kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional. Perkembangan secara global dalam industri merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui proses aliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertaraf internasional. Untuk mencapai hal tersebut, perbankan syariah tersebut
harus mampu beroperasi sesuai dengan standar keuangan syariah internasional. Dengan pemenuhan pada standar keuangan syariah internasional, sistem perbankan syariah juga mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan syariah internasional yang beroperasi sejak tahun 2003. Selanjutnya adalah dalam mencapai 7 progres sesuai cetak biru tersebut, ada juga kendala yang harus dihadapi oleh bank syariah. Yang pertama adalah peran Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal. Yang kedua, bank syariah lebih cenderung membiayai sektor konsumtif daripada membiayai modal kerja. Yang ketiga, terdapat regulasi dari Bank Indonesia yang cenderung memperkuat atau kurang mendukung bagi penerapan pola bagi hasil. Dan yang terakhir adalah sumber daya yang tidak amanah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.